Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing cara menghitung kebutuhan genset di kandang close house. Jadi genset itu ada yang open, ada juga yang silent. Harga genset itu rule of thumb-nya tentu nggak sama, di lapangannya akan beda. Itu adalah 1 kVA. Kemudian ada komponen-komponennya apa aja. Ini saya coba liatin. Nah, ini kunci starternya. Caranya gimana ya, cukup di kayak nyalain ini aja ya, motor atau mobil aja, tinggal di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zidna Agrofarm. Ya teman-teman, ini meteran PLN yang ada di kandang saya. Jadi ini meterannya ini dipasang di dalam saung ya. Jadi ini saung nih. Jadi ini saung, ini bangunan pertama yang ada di kandang yang berdiri ya. Jadi waktu saya lagi bangun kandang, ingin langsung instalasi pemasangan baru meteran PLN. Jadi sama teknisinya itu, petugasnya dipasanglah di sini gitu. Kemudian ini, mohon maaf ya, ini agak berantakan. Ini juga teknisinya agak kurang rapi juga, masangnya berantakan. Ini panel utamanya MDP ya, main distribution panel distribusi utamanya. Jadi dari sini nanti akan dialirkan atau didistribusikan ke kandang dan di luar kandang gitu. Nah, di sini melanjutkan tadi yang di bawah itu genset. Ohm saklar itu adalah ini adalah ohm saklar. Ini ohm saklar. Jadi itu dia adalah switch untuk pengubah sumber tenaga ya. Jadi di sini itu ada tulisannya 1, 0 sama 2. Jadi 1 itu listrik PLN, 0 itu 0, 2 itu genset ya, atau tulisannya PLTD. Nah, jadi idealnya nih ohm saklar ini ditaruhnya di bawah gitu, di bawah dekat genset. Tapi kemarin karena apa, ini kabel sini, kabel ininya kependekan, dan dia udah disambungin MDP-nya juga sebelah meterannya. Jadi ini udah terlanjur salah gitu dari awal. Jadi ya sekalian aja ohm saklarnya di sini gitu, biar nggak nyambung kabelnya ini yang ke bawah gitu. Yang kabel dari PLN ini biar nggak nyambung gitu, jadi langsung aja ditaruh ke atas gitu. Karena kalau di bawah itu kan dia harus nyambung lagi panjang ya. Jadi jadi fungsinya mengerjakannya gimana, menyalakannya. Jadi kalau listrik ini sudah defaultnya, ini defaultnya listrik. Kalau trip itu atau PLN nya mati, ini nanti bisa langsung ke atas gitu. Jadi tinggal ke atas aja. Nah, ini dia kalau tuasnya kita geser ke atas, berarti sumber tenaga di kandang itu, energi listriknya dihasilkan oleh genset ya, generator set atau PLTD. Di situ tulisannya pembangkit listrik tenaga diesel. Balik lagi, ini listrik gitu. Oke, ini kita ke bawah lagi ya. Oke, ini saya ingin mendemonstrasikan penggunaan genset, cuman tanpa beban, karena pemanasan dengan menggunakan beban sudah kebetulan kemarin. Jadi ini pemanasan nggak perlu pakai beban, cukup yang tanpa beban aja. Jadi sekitar 3 menit. Ini saya jelasin dulu caranya gimana, soalnya nanti kalau jelasinnya pas gensetnya sambil nyala itu mungkin akan mengganggu ya, soalnya berisik banget. Jadi cara nyalainnya ini gampang. Ini nanti kuncinya dimasukin, diputar ke kanan gitu. Nanti genset ini akan menyala ya, generatornya nyala. Kemudian
di sini ini kebetulan ini untuk yang 3 fase ya, ini nggak perlu saya ubah-ubah. Kemudian kalau dia ke beban itu, kalau misalnya tidak ke beban berarti cuman ditungguin aja selama 3 menit. Jadi selama 3 menit ditungguin, kemudian habis 3 menit ininya diputer mati off, kemudian tuas ininya bahan bakarnya dikebawahin, dimatiin gitu, dicekek supaya tidak ada aliran BBM. Kalau udah mati dikatasin lagi. Nah cuman kalau ada beban ya, berarti ketika ini di on mesin nyala, itu yang harus dilakukan selanjutnya adalah menaikkan ini posisi MCB-nya, supaya dia ada aliran ke pengguna energinya ya, peralatan di kandang. Cuman tidak bisa langsung dinaikkan gitu, dia ada butuh waktu kurang lebih selama 1 menit, karena dia untuk menaikkan frekuensi dan menaikkan voltasenya ya. Karena kan kalau listrik 3 fase itu kan 380 voltasenya kalau nggak salah, itu di frekuensinya juga sekitar 50-60. Jadi untuk ke peak atau ke puncak itu dia butuh waktu kira-kira 1 menit. Jadi 1 menit baru dinyalain MCB untuk bebannya, kemudian baru di atas saklarnya tadi kita naikin tuasnya ke arah atas gitu. Nanti akan nyala. Nih nyala, misalnya nyala, listriknya nyala gitu. Kemudian ketika PLN-nya sudah tidak trip, atau misalnya sudah ada asupan lagi distribusi dari PLN, udah nyala lah listrik dari PLN. Cara mematikannya itu tinggal dibalik prosesnya gitu. Di atas saklarnya diturunin, tuasnya ke bawah, kemudian MCB-nya diturunin, baru ini posisi kuncinya baru di off kan ke kiri, baru ini nanti dimatiin gitu ya. Ini karena memang untuk operasional yang genset yang open dan model lama ya, kayak gini ya kurang lebih. Yang terbaru juga kurang lebih prinsip kerjanya sama seperti itu. Ini kita coba ya. Baik, ini kunci gensetnya sudah terpasang. Itu tinggal kayak kita nyalain ini aja ya, kendaraan motor atau mobil, tinggal digeser ke kanan atau searah jarum jam, kemudian dinyalakan gitu. Oke ya, nanti ini akan berisik ya. Bismillah. Agak backlight dari sini, jadi ini kita tunggu aja selama 3 menit karena ini saya manasin tanpa beban ya. Oke, ini udah kurang lebih udah 3 menit. Ini akan coba saya matikan. Jadi seperti ini ya teman-teman, kurang lebih cara penggunaan atau memanaskan atau menyalakan genset, kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang ingin didiskusikan bisa di kolom komentar.
Terima kasih banyak, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.